Sampai hitung wae. Mulai kapundhute Sayyidina Ali teng Najaf, Sayyid Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leste. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Sebelum melanjutkan ceramah dari Gus Baha, jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Contoh, di mana Nabi itu kelihatan tahu. Ini paling gampang sama ndelok hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'unah, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Sayyid Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantai ini orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein dibunuh. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika az-zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh apa? Guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Sayyid Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Sayyid Husain percaya. Konsultasi sama Sayyid Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah, Abdul Muthalib. Paman ya, paman mbah, paman misanan. Itu kata Sayyid Abbas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodhon cung kuwi kamane cara Sayyid Abbas Abdul bin Abbas kuwi paling kebodhon. Sayyid Husain ajarnya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodhon, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya gak apa-apa berangkat. Barang berangkat. Setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bala. Ya kalau warai bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bencana. Lalu Sayyid Husain itu tanya, "Mahadha, ini apa?" Hada Karbala. Niki Karbala. Sayyid Husain langsung spontan ngendikan, "Hada karobun wa balaun." Ya iki mari susah. Ternyata adalah beliau dibantai ya di Karbala. Ya coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya wis karobun Karbala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma taunya ya itu tadi bedanya kan dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih. Itu cerita-cerita wali itu ya memang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu kok dewe orang ngongkon santri ini. Tuku dewe terus ya satu dewe bareng subuh Jumat subuh adike diceluk jenenge Mas Dudit. Cung Rene, aku baru sholat. Aku wis kodho pangeran serido pindah saiki. Kafane dikekno adike sebaratus wiridan. Terus mati. Ora kok kowe ngomong mati. Gak lapor gak apa, gundul berangkat. Gak sopan, Pak. Jadi tuku kapan dhewe tenang ya tuku. Adike mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan, "Ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki." Mun kula saniki ridho pindah teng alam malikil mulki. Pasti ya Kak pindah ka pundhut. Kafane ya terus kabundut. Ya tapi yang ngertinya di lagi banget. Lah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali saya teko loh ya aku mati jadi sing jarak sedino ya dia teko ya sing ngundang Imam Ghazali jadi teko kan kok teko gak terlambat jadi wis ngerti ya tapi ya tadi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam wahid dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak.
Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya, yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Bibi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ra percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong di dhuwit. Dhuwit 2000 yang ngene ra karuan. Wah yo repot nambah antem kromo ngono. Bapak ra di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kulo sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana di 2000. Kok kulo ora tau duwe sakmo. Tapi kulo waras yo percaya yo ono lah, kowe ono ngonjen Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau kan sering belajar Imam Bukhari, hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Yaitu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang gloyer ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang berkiban ini tambah tasdek iman bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini cok ngobrol-ngobrol Nabi perang Khandaq wis do kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutup waktu gak kuat terus mbek Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang nopo tanah tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air didoni disiram terus mikwal niku nggih ganco nih bahasa Arabnya mikwal dipendet kayak Salman terus dia gancokno Nabi niku ada sinar sampai ke Turki sampai ke Istana Putih ning Jordan. Istana Putih riyen posisinya persis ning Jordan. Nadarani Al-Qasrul Baido jare Nabi kowe roh apa Man Salman itu sinar apa ya Rasulullah sampean kerajaan umatku tuh gedung putih musim teng Jordan. Jadi Nabi nak darani ordon, nopo? Ordon. Ya Salman ya percaya wae. Diduduk meneh tok Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru memang itu betul secara sejarah memang di Jordan. Orang munafik itu ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe Khandaq, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad itu. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ngono sinten itu Suraka itu elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Ini kan ada Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendikan. Bon wala-wale zaman Nabi wafat, sewajar lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditalokno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantung celek nganggo mahkota. Dadi dinggo didelok ambek Umar mau diguyu-guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus mbek Umar, ya Suraka ikhlak, coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku jare. Terus jare Umar guyon, ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadis iki kon ngepek. Innama yaqulu laka litalbisha wa lam yaqul laka litamlikaha masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicoplok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya saya ngomong kue, mesti Suraka wis mati, mau dalah keliru lah kembangannya.
Lah ya misale si Rokah mati, ta Umar mati ra gak critono. Suraka nganggo napa? Mahkota. Delok jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos ngomong Arab. Tapi ora pas, ndik. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dingertikan. Makanya Nabi ngendikan hadis sahih, uti itu khazainas samawati wal ardi. Wa uti itu masyariquha wa magharibaha. Sebagian riwayat wa zuwiyali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mben tok endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita lataf tahunnal Konstantinia, walatun fikunna kunuza fi sabilillah. Sok ben kowe iku iso nguasai Konstantinopel. Padahal zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis barang. Pola wali zaman Turki dibuka, onok Maghribi, pun jadi negara Islam atau sama. Paham? Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Sementara ini 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah itu goib napa goib? Goib, tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula suwun sampeyan ora usah mela aliran semacam-macam. Enggak bisa barang goib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in berdiri ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat tepat itu surat Jin. Wae jasa likur. Di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Oh, paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan sesuk sebelum juta ora kita ora iso. Lah iku ngerti tapi kan ngerti mergo kok biasa, tapi kan iso ae nyatane sesuk sugih. Iso ae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas nek. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antarane hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam minal masyriq ambek maghrib. Kok wetan kulon, itu ngulon itu tok, itu Casablanca itu. Maghribi terus Turki, ngetan saiki dugi Indonesia. Jari Imam Nawawi sing aran majmu niku lho kadang ngrapati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali den. Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya narangetan ngulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau selatan. Cara mana aja sugeng ya tak bagus. Mungkin bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan betul-betul ya angin apa mereka. Lah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma bena misro ayil jannah. Misro itu segamane kusen apa musnah terus gini. Sing digoni apa itu? Sing digoni engsel lho jadi.
Gawang ya, gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau nggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ketika ya kayak gelonya ya santai ketika pokoknya gampang swarga itu kayak antaranya Madinah iki utawa Madinah. Kota yang disebut itu beda-beda, tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan nggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala binal bahro ini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, bu, ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada hadis. Ya Nabi ada tahu wong umi, tapi menjadi tahu karena diberi tahu. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Libanon, ya macam-macam. Sampai netung wae. Mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Sayyid Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun. Terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leste. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti nopo Timur nopo Leng. Jemeson macam-macam terus sampai mergi wow Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan nopo Baitul apa? Maqdis. Mulane dianggap pangeran wong Babylon ora iso tenang. Mulane cara ulama-ulama nak Irak gunjang-ganjing sangel dandanane mergo Babylon termasuk kota sing malun. Makanya sehingga ulama itu menghindari nempat di nopo tenggudi Babylon. Wa ma unsila alal malaka ini di Babila harta. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat itu di Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Lalu saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah itu tadi ya, mulane kalau suwun macane aja qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa wa, tapi macane apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Iku fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah niku punya akses menjadi tahu barang-barang napa? Kuliah wa alam wa ditarukat. Alhamdulillah kita selesai menyimak atau mendengarkan ceramah dari Gus Baha. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain, menjadi tambahan ilmu yang barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak kalah pentingnya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.